Oke, kita lanjutkan tentang topik tentang usaha energi. Kemarin sempat sudah kita singgung mengenai apa itu usaha, ya. Apa itu usaha? Yaitu sebenarnya adalah gaya yang diberikan pada suatu benda dikalikan dengan perpindahannya. Dan ingat, ini adalah perkalian titik antara dua vektor, sehingga akan berlaku teknik perkalian vektor, yaitu A dot B, vektor A dot vektor B itu adalah panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Nah, di sini berarti sudut yang dibentuk antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Perpindahan yang terjadi itu tidak selalu akibat vektor yang searah, gitu ya. Contohnya di sini, jika gaya yang diberikan memiliki sudut theta antara vektor F dan vektor S, tentu usaha yang dilakukan akan berbeda. Contohnya di sini, kalau saya punya gaya ya yang searah, berarti sudut antara F dan S-nya itu sama dengan 0. Sehingga cos dari 0 derajat itu sama dengan 1. Berarti panjangnya ini, usahanya itu 50 joule. Ya. Sedangkan kalau saya punya sudut, ya, gaya yang diberikan itu punya sudut antara gaya dan perpindahan yang terjadi, maka nilainya akan berbeda. Di sini nilai cos theta-nya sama dengan 4/5, sehingga usahanya jadi 40 joule. Ya. Itu sama juga sebenarnya kita proyeksikan gaya F itu ke arah perpindahan. Karena gaya F di sini kan arahnya ke arah sini sebesar sebesar 10 Newton gitu ya. Kalau saya proyeksikan dia ke arah sini gitu ya. Nah, ke arah sini berarti itu juga sama. Nanti gaya F yang di sumbu X ini dikalikan dengan S gitu ya. Itu berarti F cos theta, berarti Fx-nya ini adalah 8 Newton. Ya. Kalau di sini 10 Newton untuk yang F, tapi kalau Fx ini kan F cos theta ya. F cos theta itu 8 Newton. Nah, itu 10 kali 4/5. 8 kali 5, 40 Joule. Nah, seperti itu. Lalu, konsekuensi lainnya adalah kita akan punya usaha yang negatif. Nah, rasa-rasanya kalau aneh ya dengan usaha negatif. Tapi kalau sudut antara gaya dan perpindahannya itu punya rentang nilai antara 90 sampai 270, hasil nilai cos yang sudutnya di sini itu nilainya negatif ya. Sedangkan cos yang di sini itu nilainya positif. Nah, ya, area yang punya sudut di antara ini punya nilai cos theta itu hasilnya negatif. Sehingga kita perlu pahami kalau misalnya arah perpindahannya itu berada di antara arah perpindahan dan gaya yang diberikan berada pada sudut di antara 90 dan 270, berarti usaha kita akan negatif. Contoh di sini misalnya, saya punya gaya yang melakukan pengereman dari dia bergerak ke arah berlawanan dari dia berpindah. Nah, sudut yang dibentuk itu 180. 180 itu cos theta, 180 itu adalah minus 1. Sehingga usahanya sama dengan min 250 joule. Nah, gitu ya. Kemudian, tentunya kalau melihat yang konsep di sini tadi, kalau gaya yang mengerem itu arahnya ke sini, nah usahanya juga masih negatif. Ya. Dan mungkin nanti nilai cos-nya akan lebih kecil dari min 1. Lebih besar dari min 1, maksudnya min 0, sekian gitu ya.
Sehingga kita masih akan dapatkan usaha yang besarnya negatif. Nah, eh, sekarang saya lanjutkan pertanyaan saya masih mengenai konsep. Tentunya gaya yang bekerja pada benda ini ada gaya berat, contohnya, dan juga ada gaya normal. Gaya berat tentunya dia punya karena percepatan gravitasi ke arah bawah, lalu juga punya gaya normal. Pertanyaan saya, usaha yang dilakukan oleh gaya berat dan gaya normal pada benda ini berapa ya? Berapakah usaha akibat gaya normal? Berapakah usaha akibat gaya berat? Nah, beda ya, ini W maksudnya di sini adalah gaya berat. Ada yang tahu? Usaha yang eh, arah usaha dari arah gaya dari gaya berat dan gaya normal coba diperhatikan. Gaya berat arahnya ke bawah, gaya normal arahnya ke atas, perpindahannya ke kanan. Sudutnya yang dibentuk berapa? Sudut antara apa, Pak? Kan saya mau tahu usaha oleh gaya normal dan usaha oleh gaya berat. Tentu ini artinya apa? Usaha oleh gaya berat itu adalah gaya berat itu sendiri, ya, oke, vektor gaya berat dikali dengan perpindahan, kan gitu. Atau ini sama dengan gaya berat dikalikan dengan perpindahan dikalikan dengan cos theta, ya kan? Berarti kan theta ini adalah sudut yang dibentuk gaya sama perpindahannya. Sekarang kalau untuk yang gaya berat, berapa sudutnya? 90 bukan, Pak? 10. Ya nggak usah ragu kalau kayak gini. Yang lain masa bingung? Ini kan sudah jelas-jelas arahnya ke bawah, ke atas, ini ke sini. Ya sudutnya 90. Sehingga gaya usaha yang dilakukan oleh gaya berat berapa ini? 0. 0. Karena sudutnya 90, cos 90 itu 0. Ya. Begitu juga yang terjadi dengan usaha oleh gaya normal, WN. Ini juga 0 karena cos theta 90. Artinya apa? Artinya ya usaha yang dilakukan untuk memindahkan atau membuat atau membuat kalau dalam kasus ini memberhentikan ya, memberhentikan benda ini yang awalnya kecepatan 10 sampai 0 itu adalah si gaya rem ini gitu. Itu usaha yang diperlukan. Sedangkan gaya berat dan gaya normal itu usahanya 0 seperti itu. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oke. Eh, selanjutnya saya akan masuk ke energi, ya. Jadi energi itu adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha, gitu ya. Nah, di handout itu sudah dijabarkan ya bagaimana penurunan untuk energi. Karena di sini kita akan bicara mengenai energi kinetik dan juga energi potensial. Energi potensial itu adalah energi ya, energi oleh benda yang bergerak, oleh benda yang bergerak. Yaitu kalau benda yang bergerak di sini eh, kata kuncinya dia memiliki kecepatan, ya, memiliki kecepatan atau V-nya harus lebih besar daripada 0. Eh, energi, ya, energi kinetik biasanya kita sebut K, ya, atau EK, gitu ya. Persamaannya adalah setengah massa dikalikan kecepatan. Ya.
kekuatan kuadrat. Ini adalah energi kinetik. Oke. Persamaan ini diperoleh dari kita melakukan penurunan terhadap persamaan umum dari usaha. Oke. Karena usaha itu, usaha work, ya, itu adalah selisih dari energi kinetik, yaitu kinetik final dikurangi kinetik awal atau inisial, ya. Ini yang perlu kalian ingat, hubungan antara energi dan usaha, misalnya energi kinetik. Jadi usaha itu kan bahwa gaya dikalikan dengan perpindahan, dan energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Satuan dari energi itu akan sama juga, joule, ya. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Kan? Usaha. Oke. Sekarang kita evaluasi satuannya biar paham bahwa energi itu juga nilainya sama, yaitu joule, ya, dengan usaha. Bahwa di sini kita punya satuan M, ya. M itu adalah kilogram, betul kan? V itu adalah meter per second dikuadratkan. Nah, meter kuadrat per second kuadrat. Oke. Nah, kalau seperti ini kita lihat kemarin sudah kita bahas satuannya. Nah, ya, kilogram meter kuadrat per second kuadrat itu juga sama dengan ini, Newton dikali meter, ya kan? Gaya dikalikan dengan perpindahannya. Nah, itu juga sama dengan joule. Nah, sudah. Jadi, bisa kalian pahami, ini juga sama dengan joule. Ya, satuan dari energi kinetik. W di sini ya kerja, ya. Itu adalah selisih dari energi kinetik. Jadi kerjanya juga satuannya joule, ya. Joule kurang joule, ya jadinya joule juga. Nah, jadi sudah konsisten. Sekarang coba kita pahami konsep ini, persamaan ini dengan aplikasinya bagaimana. Saya bisa menentukan usaha yang dilakukan untuk membuat benda ini berhenti. Ya, kita ambil contoh kasus yang awal di atas ini. Benda yang awalnya punya kecepatan 10 meter per second, kemudian dia berhenti hingga kecepatannya jadi 0. Kalau kita tahu berapa massa dari benda ini, ya, berapa massa dari benda ini. Ini saya akan hapus. Anggaplah kita tahu massanya. Massa benda ini adalah 5 kg, misalnya. Ya. Massa benda ini 5 kg. Dan dia bergerak pada poin A, dia punya kecepatan 10 meter per second. Kemudian dilakukan pengereman, ya, hingga dia berhenti di titik B yang berjarak 5 meter dari titik A. Yang ditanya adalah berapa usaha yang dilakukan untuk membuat benda tersebut berhenti. Nah, yang ditanya adalah berapa W-nya. W di sini adalah usaha, ya, atau kerja. Maka kita bisa gunakan persamaan ini, ya, bahwa usaha itu adalah sama dengan selisih dari energi kinetik. Usaha itu adalah selisih
energi kinetik. Berarti kita harus tentukan berapa kinetik awal dan berapa kinetik akhir. Ya. Kinetik final itu berarti posisi saat dia berada di B, ya kan? Kinetik saat di B. Berarti itu sama dengan setengah massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Pada saat di titik B, kecepatannya itu 0, ya, karena dia berhenti. Berarti kinetik di B itu sama dengan 0. Kinetik awal ini saat kita memandang benda itu mulai dilakukan pengereman, yaitu di titik A. Nah, inisial atau awal, KA, berarti itu adalah setengah massa, ini VB ya, dikali kecepatan di A kuadrat. Nah, di sini baru kita bisa hitung ada nilainya. Karena kecepatannya di sini 10 meter per second. Berarti setengah dikali M dikali kecepatan kuadrat. Itu 10 kuadrat di sini. Nah, maka kita akan dapatkan nilainya 10 kuadrat 100, 500 per 2. Nah, berarti berapa ini? 250 joule. Gitu ya. 150 joule. Setelah kita mencari energi kinetik di sini, berarti kita bisa cari berapa W-nya. W-nya adalah kinetik final dikurangi kinetik inisial. Berarti 0 dikurang 250 joule. Ya, ingat harus konsisten dengan ininya. Yang didahulukan itu adalah yang dikurangkan apa? Kinetik finalnya. Berarti ini sama dengan min 250 joule. Artinya apa? Artinya negatif di sini ya gaya yang dilakukan itu berlawanan dari si arah perpindahannya dan membuat dia berhenti jadinya gitu ya. Nah, di sini kita bisa hitung berapa usaha yang dilakukan untuk memberhentikan dari kecepatan 10 sampai kecepatan 0 dengan jarak yang ditempuh ya saat dilakukan pengereman itu 5 meter dari A ke B. Oke? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, ada beberapa yang nanya. Silakan. Berarti kita ini masih ada kemungkinan nggak Pak bahas ini kan kita bahasnya gaya kinetik nih karena berdasarnya dari bergerak disuruh berhenti. Kita ini masih apa Pak? Masih akan membicarakan gaya statik nggak Pak? Gaya statik. Tidak, dia kan dalam kondisi bergerak. Ya, dalam kondisi bergerak. Kalau statik itu Maksud saya Pak, kita nanti masih di dalam apa ini materi kali ini kita masih akan bahas gaya statik nggak Pak? saya bingung sih pertanyaannya gimana. Contohnya gimana contohnya? Coba kalau misalnya kasih ini nggak? Gaya statik, maksud kamu gaya gesek statik? Iya Pak, kita ini bakal dapat soal nanti yang ditanyain tentang gaya statik lagi nggak Pak? Eh, ada contoh gaya gesek statik nggak di energi gitu? Iya Pak, itu maksud saya. Gaya gesek, nanti akan ada gaya gesek itu masuknya ke yang di handout 11 ya, kalau kalian lihat di handout 11 ini nanti gaya gesek itu masuknya sebagai gaya yang non konservatif. Nanti kita akan masuk ke sini ya. Uh, Gaya gesek sendiri akan punya peranan yang sedikit berbeda gitu ya nanti ke hukum kekekalan energi gitu ya. Nanti tapi kita belum masuk ke sini. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Tadi ada yang mau nanya kayaknya. Oke. Kalau yang di sini saya masih bahas di handout 10 ya. Nah, di sini energi kinetik diturunkan, ada cara penurunannya, tapi kita langsung lompat saja bagaimana rumus akhir yang kita peroleh. Jadi kalian menggunakannya untuk langsung gitu kan ke soal. Jadi untuk menghemat waktu juga. Nah, di sini nanti kita bahas tentang hukum kekalahan energi setelah saya jelaskan mengenai energi potensial. Nah, energi kinetik tadi adalah energi yang dimiliki saat benda bergerak. Kalau energi potensial itu dimiliki suatu benda dalam suatu konfigurasi sistem. Nah, di sini energi potensial yang paling banyak kita kenal ya, energi potensial itu kita sebut di sini ya simbolnya ya. U ya. Kalau potensial itu simbolnya U. U. Yaitu energi potensial yang pertama akibat ketinggian ya yang kita kenal ketinggian. Jadi posisi benda itu terhadap ketinggian 0 itu akan memiliki potensial. Karena apa? Karena kita di bumi, dan di bumi itu ada percepatan gravitasi. Ya, contohnya di sini saya punya balok yang mana dia berada posisi nya H terhadap titik 0, ya, ada titik 0. Sehingga di sini akan ada gaya berat W, yaitu M kali G yang bekerja pada benda ini. Singkatnya sebenarnya kalau benda ini punya gaya yang bekerja sebesar W gitu ya. Gaya berat yang bekerja sebesar W dan dia punya posisi H terhadap titik 0. Energi potensial di sini artinya apa? Jika saya mau memindahkan benda ini ke bawah ya, di posisi dia di H sampai 0, kita butuhkan usaha sebesar itu gitu. Nah, itu adalah energi potensial. Oke. Untuk energi potensial di ketinggian itu besarnya sama dengan M dikali G dikali dengan H. Ya. Nah, ini juga satuan yang akan sama dengan Joule. Karena apa? Karena M dikali G itu adalah Newton, gaya berat kan. Newton dikali dengan H itu meter. Sehingga ini juga satuannya adalah Joule. Ya. Satuannya adalah Joule. Kemudian M kali G ini Newton, ya kan? H ini adalah meter. Oke. Itu adalah usaha, ya. Itu adalah U adalah energi potensial untuk ketinggian. Kita juga bisa punya energi potensial oleh pegas. Nah, oleh pegas. Contohnya di sini mekanisme pegas itu saya punya spring atau pegas, contohnya ya seperti ini ya pegas ya. Lalu diikatkan dengan suatu benda. Nah, suatu benda seperti ini. Nah, saya ikatkan suatu benda. Nah, kalau saya tekan
dia ke arah sini, ya, dengan gaya F, sehingga dia berpindah yang awalnya posisinya di sini, gitu misalnya, dia berpindah jadi posisinya di sini, sejauh X. Awalnya dia di sini, pindah ke sini, F. Sehingga si pegas ini akan memberikan gaya tolak. Nah, ini yang disebut dengan gaya pegas. Yang mana gaya pegas ini berlawanan dari perpindahan yang dilakukan. Jadi akan ada gaya tolakan oleh si pegas yang punya arahnya ke arah sini. Itu adalah F dari spring, gitu ya misalnya ya, Fs. Nah, besar dari Fs ini sama dengan konstanta pegas K dikalikan dengan perpindahan dari X. K ini punyanya si pegas. Ya, ada konstanta pegas K kalikan X. Sehingga gaya pegas ini juga memiliki energi potensial. Ya, di sini bahwa ada gaya pegas Fs, ada perpindahannya X gitu ya. Kalau dilihat hasil penurunannya nanti gaya pegas oleh US ya, U spring misalnya, itu misalnya adalah setengah dikali K kali X kuadrat. Nah, ya, itu untuk gaya pegas. Di sini ada min setengah X kuadrat. Min di sini artinya maksudnya menandakan arah oleh gaya pegas. Ya, arah oleh gaya pegas. Min, jadi jangan lupa di sini ada minus. Maksudnya adalah arah dari gayanya sendiri, karena arah gaya itu selalu berlawanan dari perpindahannya. Di sini ada minus. Nah, ini energi potensial oleh spring. Oke, itu energi kinetik dan energi potensial. Secara umum yang kita kenal seperti ini, ya, kinetik saat dia benda bergerak, potensial tergantung dari sistem bendanya, ya. Bagaimana kalau pegasnya ditarik, Pak? Kalau pegasnya ditarik juga sama, arah gayanya akan berlawanan. Kalau ditarik bisa juga, ya. Misalnya dia ditarik ke arah sini gitu ya. Saya ditarik ke arah sini. Yang awalnya posisinya di sini berpindah ke sini sejauh X gitu ya. Gaya pegasnya berlawanan. Nah, gaya pegasnya yang ini. Sehingga makanya ada min di sini, maksudnya apa? Arahnya ini selalu berlawanan dari si X. Ya. Akan sama, gaya pegasnya tetap min K kali X. X-nya di sini perpindahan, sehingga nanti gayanya ini arahnya akan selalu mengikut berlawanan dengan perpindahan. Nah, ini ya. Arah gaya pegas selalu berlawanan dengan X, arah X ya, dengan arah X. Kalau dia ditarik berarti gaya pegasnya akan ke arah sini. Ke arah sini. Kalau dia didorong gaya pegasnya ke arah. Oke. Ada pertanyaan? Jadi untuk contoh dari si potensial kita akan bahas sekaligus saat kita di sini ya. Nah, di sini akan ada energi potensial juga. Jadi kita akan masuk ke konsep hukum kekekalan energi mekanik. Oke.
Jadi kita akan mengenal dua buah gaya, ya, namanya ada gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Pengertiannya ada di sini, ya. Jadi kalau gaya konservatif itu tidak bergantung oleh lintasan. Kalau gaya non-konservatif itu tergantung oleh lintasan. Konkretnya, gaya non-konservatif itu adalah gaya gesek. Ya, gaya non-konservatif itu gaya gesek. Nah, gaya yang konservatif itu ya gaya yang kita berikan, didorong gitu ya. Nah, itu gaya konservatif. Jadi kita akan lihat contohnya. Selain gaya gesek, gaya pegas itu juga gaya yang non konservatif ya. Nah, kita masuk ke konsepnya dulu. Maksudnya apa sih hukum kekekalan energi mekanik? Jadi kita punya persamaan bahwa tadi usaha itu adalah selisih energi kinetik, ya kan? KB min KA. Oke. Lalu kalau kita lihat juga usaha itu juga sama dengan selisih dari energi potensial, ya, energi potensial. Sehingga harusnya kedua persamaan ini bisa kita substitusi. Nah, di sini saya belum jelaskan W, ya. W di sini itu sama dengan selisih energi potensial, ya. Energi potensial ini minus, maksudnya kerjanya itu berlawanan dari arahnya energi potensial, ya, berlawanan dari energi potensial. Jadi min U dari kondisi final, ya, selisihnya min dengan min energi potensial di inisial. Nah, sehingga usaha atau kerja itu besarnya energi potensial final min UF plus UI. Nah, seperti itu. Ya. Kita punya persamaan yang mendeskripsikan suatu usaha berdasarkan energi. Kalau kita lihat dari energi kinetik, usaha itu adalah selisih dari energi kinetik. Energi potensial juga seperti itu, yaitu usaha itu adalah selisih dari energi potensial. Tapi di sini ada tanda minus ya di energi potensial karena apa? Karena maksudnya usahanya itu akan berlawanan dari arah si energi potensial. Kalau saya punya persamaan ini sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kalau tidak ada gaya non-konservatif, ya, hingga hanya gaya konservatif aja, berarti energi ini akan terkonserv, ya, kekal gitu ya, maksudnya. Jadi conserve itu kekal. Sehingga usahanya akan sama. Antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini bisa saya substitusi. Ya, kalau saya substitusi 1 ke 2, yaitu usahanya akan sama, berarti saya akan dapatkan selisih energi kinetik, ya, kinetik final dikurangi kinetik awal usaha akan sama juga dengan selisih energi potensial min UF ditambah UI. Nah, saya akan pindah ruas untuk yang kondisinya sama. Jadi saya akan kelompokkan final dengan final, inisial dengan inisial, gitu ya.
Sehingga saya akan pindahkan yang min KI ini ke sini, yang min UF ini ke sini. Maka saya akan peroleh kinetik final min UF pindah jadi plus UF. Ya kan? Sama dengan min KI jadi plus KI ditambah UI. Nah, di sini makanya kita akan peroleh persamaan atau hukum kekekalan energi mekanik. Karena apa? Karena kinetik final ditambah potensial final ya sama dengan kinetik inisial ditambah potensial inisial. Jadi artinya apa? Kondisi final akan sama dengan kondisi inisial. Atau artinya energi mekanik. Nah, jadi sekarang kita akan punya energi mekanik, yaitu di sini disebutkan sebagai E, ya, energi mekanik E di final itu akan sama dengan energi mekanik di inisial. Di mana E itu adalah energi mekanik, yaitu energi kinetik K ditambah energi potensial U. Nah, itu adalah energi mekanik. Sampai sini ada pertanyaan? Kita akan peroleh hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Di sini untuk yang gayanya konservatif. Konservatif. Berlaku usaha kinetik dan usaha potensial itu sama. Sehingga kita akan peroleh yang ini. Lalu bagaimana untuk yang non-konservatif? Nah, untuk yang non-konservatif, ini ada gaya NK di sini ya, gaya yang non-konservatif. Itu akan melibatkan usaha yang non-konservatif juga, gitu ya, usaha yang non-konservatif juga. Singkatnya saya bisa jelaskan di sini, usaha total itu berarti usaha oleh gaya konservatif FK, yaitu WK, ditambah usaha oleh gaya non-konservatif. Nah, karena ada gaya non-konservatif, sehingga usahanya akan berbeda. Untuk gaya non-konservatif, di sini contoh mudahnya itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini nanti adalah gaya non-konservatif. Sehingga akan ada melibatkan FK, yaitu gaya yang konservatif, dan juga ada FNK yang non-konservatif. Ya. Ini yang FNK. Sehingga kalau ada FK dan FNK ini, kita akan punya usaha total, itu artinya usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, ditambah oleh usaha yang dilakukan gaya non-konservatif. WNK. Oke? Nah, selanjutnya kita tahu di persamaan yang sebelumnya bahwa usaha total itu adalah selisih dari energi kinetik. Ya. Sehingga kalau saya substitusi di sini, usaha itu adalah kinetik final dikurang dengan kinetik inisial. Sama dengan usaha oleh gaya konservatif ditambah usaha oleh gaya non-konservatif. Nah, itu yang kita peroleh penurunan persamaannya di modul 11 di sini. Ya. Kemudian
gaya yang konservatif itu akan sama juga dengan energi potensial. Ya, ini adalah usaha oleh FK, yang ini usaha oleh FNK. Nah, usaha oleh gaya konservatif ini sama juga dengan yang kita sudah peroleh di sini, oleh energi potensial. Ya, jadi saya akan substitusi si usaha oleh gaya konservatif ini dengan persamaan energi potensial, yaitu min UF ditambah UI. Sehingga saya akan punya persamaan yang sedikit berbeda untuk yang gaya konservatif, bahwa ini sama dengan min UF WK ditambah U inisial. Sama dengan ditambah W N K. Oke. Kemudian kalau saya kelompokkan, ya saya pindah ruas UF dan UI ini ke sini, saya akan dapatkan KF ditambah UF, ya kan? UF-nya pindah ke sini, UI-nya juga pindah ke sini. Min KI, UF pindah ke sini, UI pindah ruas juga. UI-nya jadi min UI. Sama dengan usaha oleh gaya non-konservatif. Sekarang kalau kita kelompokkan F dengan FI dengan I, maka minusnya ini bisa saya faktorkan keluar. Jadi KF plus UF, kalau minusnya saya faktorkan keluar, min KI plus UI. Ya, sama dengan WNK. Oke. Artinya apa? Sekarang ingat ini apa? KF plus UF itu apa? Kinetik ditambah potensial. Itu apa? Mekanik. Mekanik. Nah, berarti kalau untuk gaya non-konservatif, saya akan punya selisih energi mekanik, yaitu adalah energi mekanik final, dikurangi dengan energi mekanik inisial, sama dengan usaha oleh gaya non-konservatif. Untuk kekeralan energi untuk gaya yang non-konservatif. Nah, ya, sedikit berbeda. Kalau untuk yang suatu benda yang hanya ada gaya konservatif saja, gitu ya, atau misalnya tidak ada gaya gesek, bidangnya licin, atau benda jatuh bebas, gitu ya, itu berlaku energi oleh hukum kekalahan energi yang hanya ada gaya konservatifnya saja, yaitu energi final sama dengan energi inisial. Tapi kalau ada gaya non konservatif di situ, berlaku selisih energi mekanik sama dengan usaha oleh gaya non konservatif atau WNK, ya, usaha oleh si gaya non konservatif. Ada pertanyaan? Saya akan berikan contoh, ya. Kalau untuk yang hukum kekekalan energi, yaitu di sini energi mekanik inisial sama dengan energi mekanik final. Ya, contoh di sini kalau saya punya suatu benda, ya, bola, saya taruh di atas dengan ketinggian sebesar H sama dengan 5 meter. Lalu benda ini punya massa misalnya 2 kg. Massanya. Oke. Berarti kalian bisa mencari berapa energi potensialnya untuk benda
bola ini yang mana dia punya ketinggian H. Ya, dia berada di H sejauh 5 meter. Kalau saya jatuhkan benda ini, ya, awal mulanya dia kondisi diam ya, F saat posisi di H ini 0 meter per second. Nah, dari ketinggian H itu saya lepas, sehingga dia akan jatuh sampai di sini. Ya, sampai di sini. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan benda tersebut saat mencapai titik ini atau mencapai dasar, berapa kecepatan. Nah, ini bisa kita tackle, kita selesaikan dengan hukum kekekalan energi. Bahwa di sini kita mengabaikan gesekan udara segala macam, ya, sehingga gaya yang bekerja pada benda ini hanya gaya berat saja, gitu ya. Dan gaya berat sendiri adalah gaya konservatif, gitu ya. Artinya akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik final sama dengan energi mekanik inisial. Oke. Nah, saya berangkat dari situ, berarti kalau keadaan final adalah yang di sini, ini F, berarti ini titik inisial saya. Dengan asumsi bahwa tidak ada gaya gesekan udara segala macam, sehingga gaya yang berlaku adalah gaya konservatif, berarti energi mekanik inisial akan sama dengan energi mekanik final. Oke. Nah, energi mekanik sendiri itu adalah kinetik inisial ditambah potensial inisial. Sama dengan kinetik final ditambah potensial final. Ingat, apa itu energi mekanik adalah jumlah dari kinetik dan potensial. Nah, di sini kita sudah bisa mengevaluasi bahwa pada kecepatan awal V-nya 0, ya. Jadi V inisialnya sama dengan 0. Yang ditanya itu adalah berapa V final. Oke. V inisialnya di sini kalau 0 berarti kinetiknya sama dengan 0. Karena apa? Karena kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Oke. Ya. Saya akan jabarkan ke sini. Kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Kalau untuk kondisi inisial bahwa V-nya 0, berarti kinetik inisial sama dengan 0. Betul ya? Sedangkan potensial awal dia pasti akan punya. Karena dia ada berada ketinggian di H sama dengan 5 meter. Kinetik final justru kita akan cari V itu dengan nilai kinetik final di sini. UF atau potensial final itu nilainya juga sama dengan 0. Kenapa? Karena potensial itu adalah M kali G kali H. Di sini final itu adalah H sama dengan 0. Yaitu acuan kita mengukur panjang tingginya ini. Yang inisial ini hanya sama dengan 5 meter. Sehingga kalau sudah tahu seperti ini, saya akan bisa tuliskan karena KI-nya 0, UF-nya 0, sehingga UI sama dengan KF. Oke. Lalu di sini bisa kita lanjutkan, UI itu adalah energi potensial inisial, sehingga M kali G kali H inisial sama dengan KF kinetik final itu setengah kali M kali V final. Kuadratnya jangan lupa. Nah, yang ditanya itu kan ini. Ya. Yang ditanyakan V final. Sehingga saya akan pindahkan ruas si setengah M ini ke sini.
Jadi saya akan punya V final kuadrat sama dengan M dikali G dikali H inisial. Setengah pindah ke sini berarti dikali 2 dibagi dengan M. Nah, M bisa saling cancel di sini, ya. Sehingga saya akan dapatkan V final itu sama dengan 2 dikali G dikali H. V kuadrat. Berarti V finalnya adalah akar 2 dikali G dikali H. Itu. Oke. Dengan demikian bisa kita hitung, kalau kita ketahui nilai-nilainya, itu akar dikali 2, G-nya berapa? 10. G-nya 10, H-nya tadi berapa? 5 ya. Berarti ini berapa? V final akar dari 100. 100. Nah, berarti V finalnya adalah 10. 10. Banget angkanya. Meter per second. Nah, itu aplikasi kalau untuk gaya yang konservatif. Nah, notice di sini M-nya hilang. Jadi artinya apa? Berapapun besar benda itu kalau beratnya kalau dijatuhkan dari ketinggian 5 ya, saat sampai di tanah dia akan punya kecepatan besar 50 meter per second. Ada pertanyaan? Pak, itu tadi yang wave-nya kenapa 0, Pak? Yang ini, yang M kali G kali H yang sebelah kanan itu, Pak. Yang ini, UF ini. Karena pada saat di bawah ini ketinggiannya dia 0, gitu ya. Hanya 0, sehingga dia tidak akan punya lagi energi potensial. Energi potensial itu kalau saat kita ukur dia dari tanah gitu ya, dengan ketinggian 5, nah itu dia akan punya potensial. Sedangkan saat di tanah ini hanya sudah sama dengan 0. Jadi tanah ini sebagai acuannya gitu. Ya. Titik dia jatuh ini sebagai acuannya, yaitu 5 meter dari jarak dia di awal yang inisial. Sehingga kalau hanya 0, kita masukkan ya M kali G kali 0 ya, jadi potensialnya jadi 0. Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa ketahui juga bahwa jika berlaku kondisi bahwa dari awal dan kondisinya diam, kemudian dilepas sampai jatuh ke bawah, berarti artinya seluruh energi potensial itu akan diubah menjadi energi kinetik. Ya, akan diubah menjadi energi kinetik. Kita bisa buktikan ini kalau saya tadi ketahui massa, ya, massanya tadi berapa? 2 kg. Berarti energi kinetiknya bisa saya cari, yaitu kinetik final sama dengan setengah dikali M dikali V final kuadrat. Berapa? Ini kita bisa hitung. Setengah dikali M, tadi saya buat massanya 2 ya, 2 kg. V finalnya 10 kuadrat. Ya, dengan M 2 kg. Sehingga kinetik finalnya besarnya adalah berapa ini? 100 joule. Ya. Kita bisa hitung juga UI, yaitu adalah energi potensial inisial, yaitu M dikali G dikalikan dengan H. Ya. M dikali G dikali H. UI-nya berarti sama dengan M-nya 2 dikali G, G-nya 10 dikali H. Tadi H-nya berapa? 5. Nah, berarti ini 10 kali 10 juga.
UI-nya itu juga 100 Joule. Nah, jadi sesuai ya. Setelah kita hitung pun, ya betul. UI-nya 100 Joule, KF-nya 100 Joule. Artinya apa? Seluruh energi potensial yang ada di awal 100 Joule akan diubah, nah, seluruhnya menjadi energi kinetik. Nah, di sinilah kekekalan energi tersebut. Yang awalnya dia punya adalah energi potensial, terkonserv atau dikonversi menjadi energi kinetik seluruhnya. Jadi energinya tidak hilang, ya. Nah, kekalannya itu di situ. Bahwa awalnya dia punya potensial sebesar 100 Joule, potensial 100 Joule itu terkonvert, ya, diubah menjadi energi kinetik keseluruhan. 100 Joule jadi kinetik 100 Joule. Nah, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Paham ya untuk yang gaya yang konservatif. Ini contoh untuk gaya yang konservatif. Gaya yang non-konservatif gimana? Nah, ini ada contoh soal di modul kita melibatkan gaya gesek. Kan ada Muka di sini. Kita akan coba. Nah, di sini diketahui bendanya miring seperti itu, ya. Ditaruh pada bidang miring, mana dia punya Muka 0,4, berarti akan ada gaya gesek. Lalu ada tangan alfa 3/4 dan VA itu adalah kecepatan awalnya 5 meter per second. Berarti kecepatan di titik A. Tangan alfa sudut yang spesial, berarti nanti yang melibatkan kosinus alfa atau sinus alfa bisa kita cari, ya bisa 3/5 atau 4/5 gitu kan. Kemudian yang ditanya adalah hitung usaha oleh gaya total selama benda pindah dari A ke B. Nah, di sini kalau kita melihat soal, ya, akan mirip ya dengan yang bidang miring dinamika gitu ya. Jadi kadang orang akan ketukar gitu kalau kurang latihan soal, terus malah meng-approach ini dengan dinamika gitu. Tapi kan keliru karena yang ditanya adalah usaha gitu ya. Kita akan bisa gunakan hukum kekekalan energi gitu. Hukum kekekalan energi. Karena kita tidak mengetahui berapa jarak dari A ke B atau tinggi A ke B ini gitu ya. Jadi kita bisa gunakan hukum kekekalan energi, tapi karena di sini ada gaya non konservatif, berarti kita akan gunakan kesamaan yang ini. Oke, kita coba ya. Tuliskan dulu. Usaha oleh gaya total. Kita punya bidang miring seperti ini. Oke. Lalu ada massa di mana M-nya sama dengan 2 kg. Dia berada di titik A, ya. Berada di titik A. Ini alfa. Lalu nanti yang ditanya dia akan berpindah menurun sejauh B sampai B. Di sini kita tahu bahwa akan ada gaya gesek, ya. Akan ada gaya gesek, sehingga akan melibatkan gaya non
gaya non-konservatif. Kalau ada gaya non-konservatif, ya, karena ada gaya gesek, berarti ini artinya ada F non-konservatif, berarti akan melibatkan usaha yang non-konservatif. Dengan demikian akan berlaku persamaan yang ini, yaitu selisih potensial energi mekanik di F dan di I itu sama dengan usaha non-konservatif. Nah, usaha oleh gaya total. Kita tidak mengetahui ininya ya. Agak aneh. Usaha oleh gaya total. Seharusnya kita tahu sih tinggi atau jaraknya. Sehingga kita bisa ini. Ya, ada yang kurang di sini karena kita tidak bisa mengetahui perpindahan dari A ke B. Oke, saya akan jabarkan dulu gaya-gaya di sini ya. Kita akan recall kembali pengetahuan kita yang sebelumnya tentang dinamika, bahwa di sini akan ada gaya tentunya, akan ada W. Dan W inilah yang akan membuat dia bergerak ke bawah, ya. Sehingga saya akan proyeksikan si W ini. Di sini akan ada N tentunya, ya. Ada gaya normal ke arah sini. Ini ada gaya normal N. Berarti W-nya saya buat ada WY, ya, yang searah dengan N. Ya. Susah nulisnya. Ini lurus ya. Kita buat lurus ya. Ini WY. Lalu juga ada WX. Ya. Kecil soalnya. Susah. WX inilah yang membuat dia bergerak ke arah bawah. Betul? Jadi ada WY. W-nya ke arah bawah, ke arah gravitasi, tapi kita proyeksikan WX dan WY. Lalu akan ada gaya gesek tentunya karena dia pada bidang kasar. Yang mana gaya geseknya berlawanan dari dia bergerak, kecondongan dia bergerak. Ya, ini adalah gaya gesek kinetiknya. Oke. Dengan demikian, massa diketahui di sini, ya. WX berarti bisa kita cari. Kalau tetanya yang di sini, alfa yang di sini berarti alfa juga ada di sudut antara WY dan W. Oke. Maka kita bisa cari hubungannya. Tangen alfa itu adalah 3/4. Berarti tan depannya yang 3, sampingnya yang 4. Kalau saya mau dapatkan cosinus alfa berarti 4/5. Ya kan? Karena miringnya 5, sampingnya 4. Lalu sinus alfa berarti 3/5. Ini makin susah. Di ujung. Ya. Sinus alfa sama dengan 3/5.
berarti kita bisa cari kalau untuk WY itu berarti WY dia di samping ya. Berarti W cos alfa, WY besarnya M kali G kali cos alfa. Tapi kan dia bergeraknya ke arah B, yaitu WX. Nah, WX itu adalah W sin alfa depan ya. Maka kita bisa hitung WX sama dengan berapa nih? W-nya itu M kali G. Saya akan hitung. Saya perlu juga sih hitung WY ya, karena butuh N di sini. Jadi WY sama dengan M kali G, berarti 20, masanya kali percepatan, masanya 2, dikali cos alfa 4/5. Berarti ini berapa? 16 Joule. Ya, kalian ngikutin nggak nih? Kok diem aja? B 20 sin theta 3/5. Berarti 4. Sama dengan 12 Joule. Itu ya. Maka saya punya WX, saya punya WY. WX. Kemudian saya harus tahu FK di sini. Ya, saya harus tahu FK. FK-nya itu adalah gaya gesek kinetik. Dan di sini diketahui mu K, berarti FK bisa kita hitung. Mu K dikali dengan N. Ya. Dan N ini berlawanan dari WY, tidak ada lagi gaya yang mempengaruhi di sumbu Y ini. Berarti N itu juga besarnya sama dengan 16 Joule. Sehingga FK sama dengan mu K 0,4 dikali N sama dengan WY, itu 16. Berarti sama dengan berapa FK-nya? 7,2. Berapa? 7,2? 7,4. 6,4. 6,4 ya. 6,4. Kok Joule sih ini New? Ini kan masih gaya ya. Saya nggak salah juga. Ini Newton. Ya, ini Newton. 6,4 Newton. Oke. Sehingga ingat perpindahannya itu adalah dari A ke B. Dan gaya-gaya yang punya searah oleh bidang ini ya, itu adalah yang WX dan FK gitu ya. Sehingga gaya total yang ada di sumbu X ya, untuk yang perpindahan di sumbu X itu maksudnya yang pada bidang ini X, gaya-gayanya adalah jumlah antara WX dengan FK, ya kan? Nah, WX-nya itu tentunya ini minus karena FK itu adalah berlawanan dari si X. Jadi WX-nya positif, FK-nya itu negatif. Sehingga WX-nya itu 12 dikurangi 6,4. Sehingga jumlah gaya X berapa ini? 5,6 Newton. Nah, artinya total ya gaya yang menggerakkan benda ini dari A ke B. Nah, ke total gaya saya gambarkan ini. Nah, ada gaya ke arah ini positif karena hasil jumlahnya positif ya. Jadi ada sigma Fx
yang menggerakkan benda ya dari A ke B. Dan nilainya lebih kecil dari Wx karena ada pengaruh pengurangan dari si Fk ini. Nah, gaya total yang dimaksudkan itu adalah si sigma Fx ini. Ya. Si sigma Fx ini adalah 5,6. Sehingga kalau kita mau dapatkan usaha ya yang total selama benda berpindah dari A ke B, maka WAB itu adalah jumlah gaya di sumbu X dikali perpindahan dia, yaitu dari A ke B. Ya, atau perpindahan SAB. Nah, di sini kan perkalian vektor tentunya, ya, perkalian vektor. Sigma Fx itu 5,6 arahnya positif. Searah dengan arah perpindahan SAB. Ya, arah perpindahan SAB juga ke sini kan. Itu SAB vektornya. Sehingga SAB itu juga sebenarnya panjang AB gitu kan. Dan cos theta yaitu sudut yang dibentuk antara gaya X, gaya di sumbu X dan perpindahannya sama dengan 1 cos 0. Sehingga usaha oleh AB itu sama dengan jumlah gaya di sumbu X, ya, besar jumlah gaya di sumbu X, dikali jarak antara AB. SAB. Nah, di sini kita nggak ketahui nih jarak AB. Jadi kita nggak bisa hitung. WAB itu berarti 5,6 dikali dengan jaraknya, ya, SAB. Tapi kalau kita biasanya diketahui tinggi di sini, ya. Tinggi AB biasanya diketahui agar kita mudah mencari dengan alfa, gitu ya. Saya akan pakai asumsi saja kalau gitu ya. Ini contoh misalnya, jika tinggi dari A sampai ke bawah ini diketahui adalah 3 meter gitu ya, misalnya. Saya cocokkan dengan sudutnya. Jadi kalau misalnya H-nya itu 3 meter, ya, lalu tangen alfa itu adalah 3/4, ya, tangan alfa itu 3/4. Berarti si segitiga ini alfa. Kalau saya tahu tinggi, saya tahu tinggi ini adalah H, ya, saya mau tahu berapa S, berapa yang miring. Hubungannya apa antara H dan S ini? Depan dan samping ya. Depan dan miring kan. Nah, berarti sinus ya. Sinus alfa itu sama juga dengan depan H per S. Jadi kalau saya mau dapatkan S sama dengan H dibagi dengan sin alfa. Ya kan? Sin alfa. Berarti jangan 3 deh. Ntar malah ketukar. H-nya misalnya 10 meter. Ya. 10 meter. Sehingga dari sini saya bisa dapat sin alfa tadi berapa? 3/5 ya. Sin alfa 3/5. Berarti hanya 10 dibagi sin alfa 3/5. Angkanya nggak bagus jadinya. Nggak apa-apa lah. Berarti S-nya adalah berapa nih? 50 per 3. Berapa nih? 16,6.
meter. Ya, kita anggap seperti itu. Begitu cara kita mencari S-nya. Karena biasanya kadang yang diketahui cuma H-nya saja gitu. S-nya ini belum tahu. Sedangkan gaya yang bekerja ini kan memindahkan dia dari A ke B. Jadi jangan keliru langsung mengkalikan dengan H. Ya. Sehingga usaha total yang dilakukan itu adalah 5,6 dikali 16,6 gitu ya. Coba dibantu berapa ini hasilnya? 92,96. 92,9. 90. 92,9 ya. Berapa? Benar. 92,9. Benar berapa? Iya benar, Pak. 92,9. Iya. Oke. Kan kalian yang pakai kalkulator. Satuannya adalah joule. Ada pertanyaan untuk ini? Berarti itu kan W sama dengan Fx dikali S, itu nggak usah dikali cos theta lagi, Pak ya? Sudah nggak usah, karena kita sudah tahu kan. Cos theta-nya sama dengan 1. Karena sudut antara Fx dan S itu adalah 0 kan? Cos theta kan sama dengan 1 kan, yang ini cos 0. Ya udah, karena kita sudah tahu, udah nggak apa-apa kita tuliskan seperti ini. Oke, Pak. Masih, Pak. Oke. Selanjutnya yang ditanya adalah apa itu? VB. Ya. Ini adalah VB. Kita bisa manfaatkan ini. Hukum kekekalan energi mekanik, tapi untuk gaya yang non konservatif. Ya. Jadi kita akan gunakan ini karena kita sudah tahu FK itu adalah 6,4 ya, sehingga kita bisa cari usaha oleh gaya gesek tersebut. Yang mana usaha oleh gaya gesek itu adalah gaya non konservatif. Oke, untuk menjawab nomor B, ya, untuk menjawab nomor B, karena ini melibatkan gaya non konservatif, maka persamaan yang berlaku itu adalah energi mekanik di A tadi ini energi mekanik di final, energi mekanik di final, ya, energi mekanik di B dikurang energi mekanik di A itu sama dengan usaha oleh gaya non konservatif, yaitu di sini adalah usaha oleh gaya gesek WFK. Ya. WFK bisa kita cari dulu, ya. Jadi usaha oleh gaya gesek itu sama dengan gaya gesek dikalikan dengan perpindahannya, ya kan? Gaya geseknya di sini punya besar berapa? Tadi udah kita hitung 6,4, ya. Berarti gaya geseknya minus 6,4 karena nanti kan gaya geseknya itu arahnya berlawanan daripada si perpindahannya. Yang ini kan. Sehingga perpindahan ke sini, gaya gesek ke sini. Cos 180 nanti minus 1. Nah, udah saya langsung masukkan di sini minus 6,4 dikalikan dengan perpindahannya 16,6 meter. Nah, ini coba dihitung berapa. Berapa ini?
min 106,2. Min 106, 106,2. 106,2. Joule. Ya, yang lain sama dapat segitu? Coba dicek lagi ya nanti. Saya lanjutkan. Sama, oke, good. Lalu di sini saya punya energi mekanik di B sama energi mekanik di A. Nah, karena dia punya kecepatan awal di A gitu ya. Jadi kita jabarkan lagi energi mekanik ini, yaitu adalah kinetik di B tambah potensial di B. Potensial di B. Oke. Dikurang kinetik di A ditambah potensial di A. Sama dengan gaya oleh usaha oleh gaya non-konservatif atau usaha oleh gaya gesek. Nah, selanjutnya kita hitung kinetik di B. Kinetik di B ini justru yang akan dicari. Karena kinetik di B itu adalah setengah M kali VB. Ya kan? Kuadrat. Di mana VB itu yang ditanyakan. Jadi KB ini nanti akan digunakan untuk menjadi setengah M VB kuadrat. Saya tuliskan. Jadi setengah massa dikali VB kuadrat ditambah UB. Nah, UB-nya di sini itu ada di titik 0. Ya kan? Jarak saat kita mengukur H10 meter itu. 10 meter ada di A, di B itu hanya 0. Sehingga UB-nya di sini jadi dengan 0 kan. Jadi UB nggak saya tuliskan lagi. Dikurang kinetik di A, itu berarti setengah M VA. Ingat di sini kecepatan di A itu punya nilai 5 meter per second, bukan 0. Kalau contoh tadi di atas, yang sebelumnya benda jatuh bebas dalam kondisi diam, sehingga A-nya 0. Kalau di sini dia punya nilai A, jadi harus kita masukkan setengah MVA kuadrat ditambah potensial di A, yaitu M kali G dikali dengan H. Sama dengan usaha oleh gaya gesek. Nah, dengan demikian saya akan punya, saya hilangkan kurungnya dulu ya, biar kita bisa lihat, setengah MVB min setengah MVA kuadrat dikurang, ya kan? Ini kan dalam kurung. Jadi MGH jadi min MGH sama dengan WFK. Oke? Karena saya mau mendapatkan VB, ya, karena saya mau mendapatkan VB, berarti saya akan pindahkan MGH ke sini, pindah ruas, setengah MVH juga pindah ruas, ya kan? Pak, sorry Pak. Ya? VB-nya kuadratnya kenapa hilang? Itu hilang atau enggak Pak? Kelewatan saya. Kasih. Oke, kita pelan-pelan aja pindahnya. Setengah MVB kuadrat berarti sama dengan WFK ditambah setengah MVA kuadrat ditambah M kali G kali H. Ya. M kali G kali H. Kemudian berarti
VB kuadrat sama dengan 2 dikali, gitu kan? Setengah ini pindah ke ruas jadi 2 kali. WFK ditambah setengah MVA kuadrat ditambah M kali G kali H, ya, dibagi dengan M. Sehingga VB sama dengan akar dari ini semua, gitu ya. Nanti kita akarkan terakhir aja. Di sini kita nggak bisa coret M karena WFK pun sebenarnya sudah kita hitung di sini ya. Jadi kita langsung masukkan aja deh persamaannya, nilai-nilainya. Jadi VB kuadrat sama dengan 2 dikali WFK itu min 106,2 2. ya, ditambah energi kinetik di A, kita hitung aja deh. Kinetik di A itu setengah MVA kuadrat. Kinetik di A sama dengan setengah dikali M-nya 2 dikali VA kuadrat itu 5 kuadrat. Ya. Berarti KA sama dengan 25. 25 ditambah MGH itu kinetik di A juga, potensial di A. Di potensial di A sama dengan M kali G kali H. Potensial di A sama dengan masanya 2 dikali 10 dikali H. H-nya tadi, nah, karena ini nggak dikasih tahu, tapi saya buat sendiri ya. H-nya tadi 10. Ini ada yang kurang karena nggak bisa dikerjakan kalau nggak ada ketinggian. Jadi H-nya 10, berarti potensial di A itu 200. Oke? Sehingga MGH kita masukkan 200, dibagi dengan M. M-nya sendiri pun 2 ya. M-nya 2, jadi ini bisa saling coret. Nah, berarti VB kuadrat itu adalah akar dari berapa? Min 106,2 ditambah 25 tambah 200. 118,8. 100? 18,8. 8. Akar dari 118,8. Nah, berarti VB 10,8. ya diakarkan 10,8. Oke, kasih. Nah, kita dapat 10,8 meter per second. Jadi seperti itu tekniknya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita harus jeli melihat gaya yang berlaku apa. Kalau ada gaya gesek, berarti gak ada gaya non-konservatif, berarti berlaku yang persamaan yang ini. Nah, ya. Kemudian kalau ditanya yang C, EB min EA, itu adalah energi selisih energi mekanik, ya kan? Itu sama dengan ya ini, min 106,2, yaitu adalah energi usaha oleh gaya gesek C itu sendiri. Jadi untuk yang nomor C kita udah jawab di sini. Itu sama dengan WFK. Oke, ada pertanyaan? Pak mau nanya yang nomor A tadi, Pak. Ya. Kenapa yang pas dicari itu yang waktu usaha dikali cos 0? Yang ini. Ini. Iya. Kenapa
dikali cos theta gitu. Iya, Pak. Saya persingkat. Ya ini kan memang harusnya dikali cos theta ya. Cos theta. Ini kan gini, panjang A, panjang fx, panjang SAB. Tapi ya, kita sudah bisa menyingkat karena sudah tahu bahwa antara fx sama SAB ini searah. Ya, sudutnya 0. Kalau sudutnya 0, cos 0 berarti sama dengan 1. Nah, makanya ini saya persingkat. Bisa langsung kita tuliskan seperti ini. Berlaku karena dia Kalau dia nggak, tidak searah. Ya, kalau dia nggak searah, Pak, ya kita berarti harus tahu sudutnya. Kita harus tahu sudutnya. berarti dikali cos theta. Ya, dari cos theta. Seperti yang sebelum-sebelumnya ada kita cari. Tapi di sini kan konteksnya kita ditanya usaha oleh gaya total selama benda berpindah gitu kan, dari A ke B. Gaya total yang memindahkan dia itu kan yang kita cari yang punya searah dengan A ke B gitu. Jadi makanya yang W ini tidak saya pakai W-nya betul-betul gitu, tapi saya cari dulu WX ya. Kalau mau pakai itu berarti kan harus cari sudut perpindahan dia dari A ke B dengan gaya W gitu kan. Tapi kan sudah saya proyeksikan ke sini WX. Sehingga WX ini sudah searah. Jadi theta antara WX dan perpindahannya itu 0 gitu. Sudut tetanya. Bisa dipahami? Oke, Pak. Oke. Bisa. Good. Bisa, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke, udah waktunya juga sudah habis. Nanti saya mau kasih PR. Nah, PR-nya yang berikutnya mungkin yang soal nomor 2 ini, gitu ya. Tapi ini nggak ada keterangannya. Cuman nanti saya kasih deh keterangan ini. Emang supaya bisa dikerjakan. Jadi kalau di sini, saya kasih dulu penjelasan. Dia dari A ke B. Dari A ke B ini dia licin. Kalau licin, nanti tidak akan berlaku, kalau licin berarti nggak ada gaya non-konservatif. Ya. Kalau tidak ada gaya non-konservatif, berarti dari antara A dan B ini berlaku kekekalan energi mekanik yang ini. Ya, kekekalan energi mekanik yang ini. Lalu dari B ke C ada gaya gesek yang mengakibatkan bendanya jadi berhenti. Jadi 10 meter per second. Nah, karena ada gaya gesek berarti ada gaya non-konservatif. Nah, itu berlaku yang ini. Jadi dari ini gabungan yang A ke B berlaku yang ini, kekekalan energi mekanik, yang B ke C berlaku yang ini. Nah, nanti kalian coba latihan, sekaligus saya kasih PR untuk dikerjakan.